Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadela Pratiwi dengan NIM 2404219 dengan mata kuliah Statistik Sosial. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan materi tentang statistika yang terdiri dari pengertian, peran, manfaat, hingga penerapan statistika dalam berbagai bidang. Yang pertama, pengertian dan konsep dasar statistika. Statistika itu ialah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, menyajikan, menganalisis, serta menginterpretasi data untuk mengambil kesimpulan. Dalam kehidupan sehari-hari, statistika itu membantu kita membuat keputusan yang lebih tepat, baik di bidang penelitian, bisnis, kesehatan maupun pemerintah. Menurut Sujana, yaitu para ahli, statistika itu ilmu tentang pengumpulan, pengolahan, dan analisis data. Sedangkan menurut Walpole, statistika itu cara untuk mengolah data dan menarik kesimpulan yang sahih. Yang kedua, perbedaan statistik dan statistika. Statistik itu berbeda dengan statistika. Kalau statistik, kumpulan data berbentuk angka, misalnya jumlah mahasiswa Indonesia pada tahun 2023. Sedangkan statistika, ilmu yang membahas metode untuk mengolah data, misalnya mengolah data untuk menghitung rata-rata nilai mahasiswa. Yang ketiga, tinjauan umum penggunaan statistika. Statistika dipakai dalam berbagai aspek kehidupan. Di rumah tangga, statistika membantu mengatur keuangan di dunia bisnis. Statistika dapat menentukan strategi pemasaran. Pemerintah menggunakan statistika untuk membuat kebijakan yang berdasarkan data ekonomi dan sosial. Yang keempat, peran statistika. Peran statistika sangat penting dalam penelitian, digunakan untuk menguji hipotesis. Dalam bisnis, digunakan untuk membuat prediksi tren pasar. Dalam kesehatan, digunakan juga untuk menganalisis data pasien. Dan dalam pemerintah, digunakan untuk mengevaluasi program sosial. Yang kelima, statistika dalam metode ilmiah. Statistika juga berkaitan erat dengan metode ilmiah. Tahapan metode ilmiah meliputi yang pertama, merumuskan masalah, yang kedua, melakukan studi literatur, yang ketiga, membuat hipotesis, yang keempat, mengumpulkan dan mengolah data, yang kelima, menguji hipotesis, dan akhirnya menarik kesimpulan. Yang keenam, manfaat statistika dalam riset. Dalam riset, statistika sangat bermanfaat, yaitu membantu merangkum data, mendesain survei atau eksperimen, mengukur validaritas kesimpulan, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti. Fungsi statistika. Fungsi utamanya yaitu dalam menyederhanakan data yang kompleks, membantu membandingkan antar data menjadi dasar pengambilan keputusan dan membantu menginterpretasikan masalah. Yang kedelapan, kegunaan statistika. Statistika digunakan untuk menentukan sampel yang representatif, mendeteksi perbedaan antara kelompok, melihat hubungan antara variabel, serta membuat prediksi. Yang kesembilan, aplikasi dalam statistika. Statistika diterapkan di banyak bidang. Dalam ekonomi, digunakan untuk menganalisis inflasi dan pertumbuhan. Dalam bisnis, digunakan untuk mengendalikan kualitas dalam kesehatan, yang digunakan untuk uji klinik dan epidemiologi. Yang ke-10, keterbatasan statistika. Namun statistika juga memiliki keterbatasan.
Statistika tidak bisa menyelesaikan fenomena yang tidak bisa diukur dengan angka. Hasil statistika tersebut membuktikan kebenaran yang absolut, melainkan hanya pendekatan. Yang ke-11, ada juga tantangan penggunaan statistika. Ada tantangan dalam menggunakan statistika, misalnya kualitas data yang rendah. Yang kedua, ada juga bias dalam pengambilan sampel. Yang ketiga, kesalahan interpretasi serta penyalahgunaan data untuk kepentingan tertentu. Yang ke-12, statistika menurut deskriptif. Statistika deskriptif digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk tabel, grafik, diagram, rata-rata, median, maupun modus. Yang ke-13, kegunaan statistika deskriptif. Kegunaannya itu untuk menyajikan data secara ringkas, memberi gambaran umum, dan menampilkan hubungan antar variabel. Yang ke-14, contoh kasus deskriptif. Contohnya itu dalam jumlah pengangguran di Indonesia dari tahun 2004 sampai 2006. Data tersebut dapat dihitung rata-ratanya, yaitu berjumlah 10,77 juta. Yang ke-15, statistika inferensial. Statistika inferensial itu digunakan untuk menarik kesimpulan dari sampel ke populasi. Metode yang digunakan antara lain uji hipotesis, regresi, korelasi, dan ANOVA. Yang ke-16, statistika parametrik. Statistika parametrik digunakan jika data berdistribusi normal dan berbentuk interval atau rasio. Contohnya uji parametrik adalah uji T, uji Z, ANOVA, dan korelasi Pearson. Yang ke-17, statistika non-parametrik. Statistika non-parametrik tidak memerlukan asumsi distribusi normal, yang biasanya digunakan untuk data ordinal atau nominal. Contohnya uji chi-squared, uji binomial, dan uji Friedman. Yang ke-18, perbandingan parametrik dan non-parametrik. Statistika parametrik digunakan untuk data interval atau rasio dengan asumsi normal, sedangkan non-parametrik digunakan untuk data ordinal atau nominal tanpa perlu asumsi normal. Yang ke-19, pengertian data. Data adalah fakta atau informasi yang diperoleh dari pengukuran atau pengamatan. Yang nomor 20-nya, jenis data berdasarkan sifat. Jenis data itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, data kualitatif, yaitu data kategori. Yang kedua, data kuantitatif, yaitu data berupa angka yang bisa berbentuk diskrit atau kontinu. Yang nomor 21-nya, skala data. Skala data terdiri dari 4, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Yang nomor 22-nya, perbandingan skala pengukuran. Nominal hanya berupa label, ordinal memiliki urutan, interval memiliki jarak yang sama tapi tanpa nol mutlak, dan rasio memiliki jarak serta nol mutlak. Yang nomor 23-nya, pengertian dari populasi. Populasi adalah seluruh objek yang menjadi perhatian dalam penelitian. Contohnya semua mahasiswa di Indonesia. Yang nomor 24-nya, pengertian sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang diteliti. Contohnya 200 mahasiswa dari 10 universitas. Yang nomor 25-nya, teknik sampling. Teknik sampling antara lain random sampling, stratified sampling, cluster sampling, dan purposive sampling. Dan terakhirnya ada populasi dan sampel. Populasi itu keseluruhan, sedangkan sampel itu hanya sebagian kecil tapi mewakili populasi. Jadi kesimpulan statistika itu ilmu penting dalam penelitian, bisnis, pendidikan, kesehatan, dan pemerintah. Statistika itu terbagi menjadi dua cabang utama, ada deskriptif dan inferensial. Komponen utamanya adalah data, populasi, dan sampel. Dengan statistika, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dan berbasis data.
Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua tentang pengantar penyajian data. Data adalah sekumpulan fakta, angka atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan, penelitian, maupun survei. Namun data mentah biasanya sulit dipahami jika hanya ditampilkan dalam bentuk angka yang panjang. Oleh karena itu, data perlu disajikan dalam bentuk yang lebih ringkas. Materi yang kedua tentang pentingnya penyajian data. Penyajian data memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu pembaca memahami informasi dengan lebih cepat, memudahkan kita dalam melakukan analisis terhadap data, memperjelas pola, tren, dan perbandingan antar data, dan membuat data menjadi lebih menarik dan komunikatif sehingga lebih mudah. Sedangkan penyajian data ialah proses menampilkan data tersebut ke dalam bentuk tabel atau diagram sehingga pembaca cepat menangkap makna informasi yang terkandung di dalamnya. Di samping itu, tanpa penyajian data yang baik, informasi bisa saja menjadi membingungkan dan sulit dipahami. Yang ketiga, bentuk penyajian data. Secara umum terdapat 3 bentuk penyajian data yang sering digunakan. Yang pertama, narasi. Narasi itu merupakan penyajian data dalam bentuk teks atau uraian. Bentuk ini cocok digunakan jika data masih sederhana dan jumlahnya tidak terlalu banyak. Yang kedua, tabel. Tabel merupakan penyajian data dalam bentuk baris dan kolom. Dengan tabel data yang banyak bisa ditampilkan secara ringkas, sistematis, dapat mudah dibandingkan. Yang ketiga, diagram atau grafik. Diagram merupakan penyajian data secara visual menggunakan gambar. Diagram atau grafik ini sangat berguna untuk memperjelas pola, tren, atau perbandingan antar data. Yang keempat, tabel definisi atau fungsi. Tabel merupakan cara penyajian data dalam bentuk baris dan kolom. Dengan menggunakan tabel data yang sangat besar dapat diringkas menjadi bentuk yang lebih sederhana dan rapi. Tabel memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama, menyederhanakan data yang banyak sehingga lebih mudah dibaca. Yang kedua, mempermudah perbandingan antar kelompok data. Yang ketiganya, memperlihat hubungan antar data, misalnya hubungan antara jenis kelamin dengan prestasi belajar siswa. Yang kelima, materinya tentang penjelasan tabel klarifikasi tunggal. Kriteria tunggal itu hanya satu, kategori data yang digunakan misalnya dalam jabatan, sedangkan tabel ini menampilkan siapa saja yang masuk dalam struktur organisasi. Contohnya dalam tabel klasifikasi tunggal yang berisi daftar pengurus kelas berdasarkan satu kriteria yaitu jabatan. Yang pertama, Andi Saputra dengan jabatan sebagai ketua. Yang kedua, Budi Santoso dengan jabatan sekretaris. Dan yang ketiga, Citra Dewi dengan jabatan bendahara. Dari tabel ini dapat kita pahami bahwa setiap pengurus diklasifikasikan hanya berdasarkan satu kategori yaitu jabatan. Yang keenam, materinya tentang penjelasan tabel klasifikasi ganda. Tabel ini menggunakan 2 kriteria yaitu agama dan tahun. Memungkinkan analisis pertumbuhan jumlah siswa berdasarkan agama tiap tahun. Contohnya pada tabel yang menampilkan jumlah siswa berdasarkan agama dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Tabel ini menggunakan 2 kriteria sekaligus, yaitu kriteria agama pada kolom pertama dan kriteria tahun pada kolom selanjutnya. Terus dari tabel terlihat bahwa jumlah siswa beragama Islam meningkat dari 120 orang pada tahun 2020 menjadi 150 orang pada tahun 2022. Untuk siswa Kristen, sejumlahnya sempat turun dari 30 orang di tahun 2022 menjadi 28 orang di tahun 2021. Kemudian naik lagi menjadi 32 orang di tahun 2022. Siswa Katolik mengalami peningkatan dari 20 orang di tahun 2020 menjadi 25 orang di tahun 2022. Siswa beragama Hindu dan Buddha jumlahnya relatif kecil, namun juga terlihat pada kenaikan dari tahun ke tahun. Dengan tabel
klasifikasi Gantt ini, kita tidak hanya melihat jumlah siswa berdasarkan agama, tetapi juga bisa membandingkan bagaimana perkembangan jumlah siswa tersebut dari tahun ke tahun. Yang ketujuh, materinya tentang penjelasan tabel kontingensi. Tabel kontingensi digunakan untuk menampilkan hubungan antara dua variabel. Dari tabel sebelumnya, kita bisa mengetahui jumlah siswa laki-laki dan perempuan pada setiap kelas. Selain itu, kita juga bisa mengetahui total jumlah siswa di seluruh kelas. Berdasarkan jenis kelamin, tabel kontingensi sangat bermanfaat untuk analisis perbandingan dan proporsi. Contohnya dalam tabel data jumlah siswa berdasarkan dua kriteria, yaitu kelas dan jenis kelamin. Pada baris pertama, kelas 10 memiliki jumlahnya 15 siswa laki-laki dan 2 siswa perempuan. Dengan total 35 siswa, kelas 11 memiliki 18 siswa laki-laki dan 17 siswa perempuan, juga dengan total 35 siswa. Kelas 12 memiliki 22 siswa laki-laki dan 18 siswa perempuan, sehingga totalnya itu semuanya 40 siswa. Jika kita jumlahkan keseluruhan, maka total siswa perempuan juga 55 orang dan laki-laki ada 55 orang, sehingga total siswa dari kelas 10 sampai kelas 12 adalah 110 orang. Tabel kontingensi sangat berguna karena tidak hanya menampilkan jumlah siswa per kelas, tetapi juga membandingkan distribusi jumlah siswa laki-laki dan perempuan di setiap kelas sekaligus. Materi selanjutnya tentang distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi itu merupakan penyajian data dengan cara mengelompokkan data ke dalam kelas-kelas tertentu. Tujuan distribusi frekuensi adalah menyederhanakan data yang sangat banyak agar lebih mudah dipahami. Langkah-langkah membuat distribusi frekuensi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu range, yaitu data maksimum dikurangi data minimum. Yang kedua, menentukan banyak kelas dengan rumus 1 ditambah 3,3 log n. Yang ketiga, menentukan panjang kelas yaitu range dibagi jumlah kelas. Materi selanjutnya yaitu contoh perhitungan distribusi frekuensi. Sebagai contoh, misalkan data nilai siswa terdiri dari angka 20, 21, 22 sampai dengan 35. Jumlah datanya atau n adalah 16. Angka pertama yang yaitu range sama dengan 35 dikurang 20, hasilnya 15. Angka kedua yaitu menghitung banyak kelas dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N16, hasilnya kira-kira 5. Langkah yang ketiga menentukan panjang kelas. Panjang kelas adalah range dibagi jumlah kelas yaitu 15 dibagi 5 sama dengan 3. Dengan demikian, data bisa dibagi dalam 5 kelas, interval masing-masing dengan panjang 3. Materi selanjutnya yaitu tabel distribusi frekuensi. Sekarang kita masuk pada contoh tabel distribusi frekuensi. Tabel ini dibentuk dari hasil pengelompokan data nilai siswa ke dalam beberapa kelas interval. Perhatikan tabel berikut yang ada di PPT. Yang pertama, interval nilai 20 sampai 22 terdapat 4 siswa. Yang kedua, interval 23 sampai 25 terdapat 5 siswa. Yang ketiga, interval 26 sampai 28 ada 3 siswa. Dan yang keempat, interval 29 sampai 31 terdapat 2 siswa. Yang kelima, interval 32 sampai 34 hanya 1 siswa. Dan terakhir, interval 35 sampai 37 yang terdapat 1 siswa. Dari tabel ini kita bisa melihat bahwa nilai siswa yang paling banyak berada di interval 23 sampai 25 yaitu sebanyak 5 siswa. Sedangkan nilai yang paling jarang muncul adalah pada interval 32 sampai 34 dan 35 sampai 37 masing-masing hanya 1 siswa. Tabel distribusi frekuensi tersebut sangat membantu kita memahami pola penyebaran data, karena data mentah yang awalnya panjang sudah dikelompokkan ke dalam kelas-kelas tertentu. Materi selanjutnya yaitu diagram batang. Diagram batang merupakan salah satu cara penyajian data
dalam bentuk batang vertikal atau horizontal. Diagram batang sangat cocok digunakan untuk membandingkan data antar kategori. Dengan menggunakan diagram batang, perbedaan jumlah antar kelompok akan lebih mudah terlihat. Materi selanjutnya yaitu tentang contoh diagram batang tunggal. Di sini ada contoh data diagram batang tunggal. Yang pertama, kelas 10 terdapat 35 siswa. Kelas 2, kelas 12 terdapat 40 siswa. Yang ketiga, kelas 12 terdapat 38 siswa. Jika ditampilkan dalam bentuk diagram batang tunggal, akan ada 3 batang yang berdiri sejajar. Batang pertama untuk kelas 10 setinggi 35, batang kedua untuk kelas 11 setinggi 40, dan batang ketiga untuk kelas 12 setinggi 38. Dari diagram ini terlihat bahwa kelas 11 memiliki jumlah siswa terbanyak yaitu 40 orang, sedangkan jumlah siswa paling sedikit ada di kelas 10 yaitu 35 orang. Kelas 12 berada di tengah dengan 38 siswa. Dengan diagram batang tunggal, perbedaan jumlah siswa antar kelas dapat dilihat dengan jelas secara visual tanpa harus menghitung atau membandingkan angka satu persatu. Materi selanjutnya yaitu diagram batang berganda. Diagram batang berganda digunakan jika kita ingin membandingkan dua kelompok data atau lebih dalam kategori yang sama. Misalnya jumlah siswa laki-laki dan perempuan di setiap kelas. Dalam diagram batang berganda untuk setiap kelas ditampilkan dua batang. Yang pertama, batang pertama untuk siswa laki-laki. Batang kedua untuk siswa perempuan. Dengan cara ini, perbandingan jumlah siswa laki-laki dan perempuan dalam setiap kelas akan lebih mudah dilihat. Materi selanjutnya yaitu diagram garis. Diagram garis adalah salah satu bentuk penyajikan data yang menggunakan titik-titik yang kemudian dihubungkan dengan garis. Diagram ini sangat cocok digunakan untuk data yang bersifat berkala atau time series, yaitu data yang dikumpulkan dalam jangka waktu tertentu. Keunggulannya, diagram garis mempunyai kemampuan menunjukkan kepada pola atau tren yang terjadi di waktu ke waktu. Misalnya, tren kenaikan jumlah siswa, perkembangan nilai rata-rata kelas, atau perubahan harga barang dari tahun ke tahun. Materi selanjutnya yaitu contoh diagram garis tunggal. Sebagai contoh rata-rata nilai kelas pada tahun 2018 hingga 2022. Pada tahun 2018, rata-rata nilai siswa adalah 72. Tahun 2019 naik menjadi 75. Tahun 2020 meningkat lagi menjadi 78. Tahun 2021 mencapai 80. Dan tahun 2022 naik lagi menjadi 82. Jika data ini ditampilkan dalam bentuk diagram garis, terlihat jelas garis yang cenderung naik. Artinya nilai rata-rata siswa terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Materi selanjutnya yaitu diagram garis berganda. Diagram garis berganda digunakan jika kita ingin menampilkan perkembangan dua atau lebih variabel dalam periode tertentu. Sebagai contoh nilai rata-rata jurusan IPA dan IPS dari tahun 2018 sampai tahun 2022. Nilai rata-rata IPA dimulai dari 72 pada tahun 2018, lalu meningkat hingga 82 pada tahun 2022. Sedangkan nilai rata-rata IPS dimulai dari 70 pada tahun 2018 dan meningkat menjadi 76 pada tahun 2022. Dengan diagram garis berganda, kita bisa melihat bahwa meskipun keduanya sama-sama naik, nilai jurusan IPA selalu lebih tinggi dibandingkan dengan IPS. Selisih keduanya sekitar 2 hingga 4 poin setiap tahun. Materi selanjutnya yaitu diagram lingkaran. Diagram lingkaran merupakan penyajian data dalam bentuk lingkaran yang dibagi menjadi beberapa sektor. Setiap sektor mewakili persentase atau proporsi dari keseluruhan data. Diagram lingkaran sangat cocok digunakan jika kita ingin menampilkan komposisi atau pembandingan bagian terhadap keseluruhan. Misalnya persentase jumlah siswa berdasarkan jurusan atau persentase jenis bencana yang terjadi di suatu daerah. Materi selanjutnya yaitu contoh diagram lingkaran. Pada komposisi siswa berdasarkan jurusan IPA memiliki 60% siswa, jurusan IPS memiliki 30%. Siswa dan jurusan bahasa memiliki 10% siswa.
Jika ditampilkan dalam bentuk diagram lingkaran, lingkaran akan dibagi menjadi 3 sektor. Yang pertama, sektor terbesar untuk jurusan IPA, sektor sedang untuk jurusan IPS, dan sektor terkecil untuk jurusan bahasa. Dengan diagram lingkaran, proporsi antar jurusan bisa dilihat dengan jelas. Materi selanjutnya yaitu diagram lingkaran statistik bencana. Dalam menampilkan data statistik bencana alam di Indonesia, misalnya bencana banjir menempati 30%, gempa bumi 25%, gunung berapi 15%, tanah longsor 10%, dan kategori lainnya sebesar 20%. Diagram lingkaran dengan 5 sektor akan menunjukkan bahwa banjir merupakan bencana yang paling sering terjadi diikuti gempa bumi, sementara gunung berapi dan tanah longsor jumlahnya lebih kecil dibandingkan banjir dan gempa. Diagram lingkaran memudahkan kita untuk melihat perbandingan antar jenis bencana secara cepat dan sederhana. Materi selanjutnya yaitu diagram peta. Diagram peta merupakan penyajian data yang menggunakan wilayah geografis sebagai data visualisasi. Peta digunakan untuk menunjukkan data berdasarkan lokasi atau daerah tertentu, misalnya jumlah penduduk per provinsi, angka kemiskinan per kabupaten, atau tingkat curah hujan di berbagai wilayah. Dengan diagram peta, kita tidak hanya melihat angka, tetapi juga bisa secara langsung mengetahui bagaimana distribusi data secara spesial atau geografis. Materi selanjutnya yaitu contoh diagram peta. Sebagai contoh, sebuah peta Indonesia yang diberi warna berbeda untuk menentukan jumlah penduduk di tiap provinsi. Provinsi dengan penduduk terbanyak diberi warna lebih gelap, sedangkan provinsi dengan jumlah penduduk lebih sedikit diberi warna lebih terang. Dari peta ini, kita bisa segera mengetahui provinsi mana yang memiliki jumlah penduduk saling banyak dan mana yang paling sedikit tanpa harus membaca tabel angka yang panjang. Materi selanjutnya yaitu diagram lambang. Diagram lambang merupakan penyajian data dengan menggunakan ikon atau gambar sederhana. Setiap ikon melambangkan sejumlah data tertentu. Kelebihan diagram lambang adalah tampilannya yang lebih menarik, mudah dipahami, dan cepat ditangkap maknanya. Diagram ini sangat cocok untuk audiens yang lebih menyukai visual sederhana. Misalnya, siswa sekolah dasar atau masyarakat umum. Materi selanjutnya yaitu contoh diagram lambang. Diagram lambang menyajikan data dengan menggunakan gambar atau ikon sederhana. Setiap gambar mewakili sejumlah data tertentu. Contohnya terdapat satu gambar orang memiliki 1000 jiwa. Jika kita menampilkan 5 gambar orang, maka artinya data tersebut mewakili 5000 jiwa. Dengan cara ini, angka yang besar dapat ditampilkan dalam bentuk visual yang lebih menarik dan mudah dipahami. Orang yang melihat piktogram tidak perlu menghitung angka yang panjang. Cukup menghitung jumlah ikon lalu menyajikan dengan nilai yang diwakilinya. Oleh karena itu, diagram lambang sangat bermanfaat untuk menyampaikan informasi populasi, jumlah kendaraan, hasil produksi, dan data lainnya yang mudah diilustrasikan dengan gambar. Materi selanjutnya yaitu histogram. Histogram merupakan diagram batang khusus yang digunakan untuk menyajikan data interval atau rasio. Perbedaan histogram dengan diagram batang biasa adalah batang pada histogram saling menempel tanpa ada jarak di antaranya. Hal ini karena histogram digunakan untuk data yang bersifat berurutan dan berkelanjutan. Histogram menampilkan distribusi frekuensi sehingga kita bisa melihat pola sebaran data, apakah mendekati distribusi normal, miring, atau miring ke kanan. Materi selanjutnya yaitu contoh di histogram. Sebagai contoh distribusi, nilai ujian matematika kelas 12. Pada interval nilai 60 sampai 69 terdapat 5 siswa. Pada interval 70 sampai 79 terdapat 8 siswa. Interval 80 sampai 89 terdapat 10 siswa, dan interval 90 sampai 100 terdapat 7 siswa. Jika data ini ditampilkan dalam histogram, maka akan tampak 4 batang yang menempel satu sama lain. Batang tertinggi berada pada interval 80 sampai 89, yang menunjukkan bahwa sebagian besar siswa mendapatkan nilai pada rentang tersebut. Materi selanjutnya yaitu poligon dan ogive. Poligon adalah grafik
Garis yang dibentuk dengan menghubungkan titik-titik yang terletak pada nilai tengah tiap kelas dalam distribusi frekuensi. Poligon memiliki gambaran visual yang lebih halus daripada histogram, sehingga memudahkan dalam melihat bentuk distribusi data. Sedangkan ogive adalah grafik kumulatif. Ada dua jenis ogive, yaitu ogive kurang dari dan ogive lebih dari. Ogive kurang dari menunjukkan jumlah data yang lebih kecil dari suatu nilai tertentu, sedangkan ogive lebih dari menunjukkan jumlah data yang lebih besar dari suatu nilai tertentu. Lambang histogram, polygraph, dan ogive. Setiap bentuk penyajian data memiliki fungsi dan keunggulan masing-masing. Pemilihan bentuk penyajian tergantung pada jenis data yang dimiliki dan tujuan analisis yang ingin dicapai. Dengan poligon dan ogive kita bisa memahami distribusi data sekaligus mengetahui jumlah kumulatifnya dengan mudah. Jadi kesimpulannya dari materi tadi bahwa penyajian data dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari tabel, distribusi frekuensi, hingga bentuk diagram seperti diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, diagram peta, dan diagram. Demikian pembelajaran kita kali ini tentang penyajian data. Semoga bermanfaat dan dapat membantu Anda dalam memahami cara menyajikan data secara efektif dan informatif. Kalau ada kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.